Assalamualaikum Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada. Siap. Hari ini saya berada di rumahnya Mas Samin, ya, Dusun Plongan, Desa Temuguruh, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Jadi hari ini saya diminta Mas Samin mentreatment postpartus, ya, menyuntik kesehatan, karena tadi setelah duhur itu sapi ini melahirkan dan dibantu didudut, ditarik pas ngarit. Nah kebetulan hari ini karena kita baru 5 jam setelah melahirkan, ya, ini kita tahu plasenta belum keluar, berarti statusnya belum retensio plasenta. Karena rumusnya plasenta atau batur itu maksimal 24 jam itu harus sudah keluar. Idealnya 6 jam sampai 12 jam itu harus sudah keluar. Nah, lebih dari 12 jam itu sudah masuk retensio plasenta. Tetapi biasanya kita tunggu sampai 1 kali 24 jam. Bila 1 kali 24 jam Laskar Ngarit itu tidak keluar, maka harus dibantu penanganan retensio plasenta. Oke, jadi Laskar Ngarit, BCS body condition score-nya sapinya Mas Samin ini ya 3, bagus. Oke. Maka ini sapi tembean, anak pertama. Kita tahu ini ya. Nah, Laskar Ngarit bila sapinya jenengan itu punya anak dan berharap segera bisa birahi, maka harus tetap menjaga body condition score-nya seperti ini Laskar Ngarit. Oke. Body condition score harus dijaga minimal 2,5 sampai 3. Dan 1 kali 24 jam harus dilakukan suntik kesehatan. Tujuannya apa? Tujuannya mencegah infeksi, membantu ya proses involusi uterus agar tidak terjadi infeksi, involusi uterus cepat berlangsung, 40 hari dia birahi, bisa dikawinkan di usia 60 hari Laskar Ngarit. Oke. Yang menjadi catatan adalah nanti rumusnya pedet ini umur 14 hari, maka induk wajib diberikan obat cacing. Berikan yang spektrum luas, bisa albenol, wormzol, Fermo, flukisid, dan lain-lain. Oke, kalbazen juga bisa. Lalu pedet umur 1 bulan atau 2 bulan atau sesuai kondisi, si pedet baru diberi obat cacing. Nah, ada pelajaran yang unik yang harus menjadi catatan dari Laskar Ngarit semua adalah sapinya Mas Samin yang ini Laskar Ngarit, kita tahu BCS-nya 2,5. Oke, menunya sekarang lagi tebon, kadang-kadang juga suket gajah. Berbeda dengan beberapa video saya di Sri Rezeki Farm, ya. Di sini makanannya lebih cenderung homogen, hijauan, kebanyakan hijauan Laskar Ngarit. Jadi saya akan mengambil pelajaran untuk jenengan semua, ya. Sapinya Mas Samin yang ini Laskar Ngarit itu baru birahi setelah pedetnya ini umur 5 bulan. Berarti day open-nya itu 150 hari. Berarti terlalu panjang Laskar Ngarit. Oke. Tapi untungnya sama Mas Samin indukan ini sudah diberikan obat cacing, sehingga itu membantu menggemukkan badan. Dan kita tahu ketika seekor induk itu BCS-nya naik, maka hormonalnya normal dan dia bisa segera birahi. Sayangnya, seingat saya sapi ini dulu tidak dilakukan treatment postpartus. Jadi proses involusi uterus bisa jadi mundur. Yang kedua, Laskar Ngarit, body condition score-nya sapi ini kurus, ya meskipun tidak terlalu kurus ya, itu BCS 2,5 lah ya. Baru birahi di pedet usia 5 bulan. Day open, jarak antara sapi ini melahirkan dengan minta kawin atau nanti mungkin bunting ya, karena perkawinan itu 150 hari. Padahal kita tahu day open itu disarankan idealnya itu 60 hari. Toleransi 90 hari, mentok 120 hari. Tetapi sapinya Mas Samin
baru ketika usia pedet 5 bulan dia baru minta kawin. Berarti ada proses involusi uterus yang lebih panjang, proses birahi pertama yang mundur, dan day open yang juga lebih panjang. Artinya mungkin nanti kalau memang dari perkawinan yang ini dia jadi, ya baru 9 bulan lagi dia melahirkan. Berarti 9 bulan 14 bulan baru produksi pedet lagi, atau calving intervalnya berarti 14 bulan Laskar Ngarit. Panjang sekali. Padahal kita sarankan calving interval itu maksimal 365 hari atau setahun mana sepisan. Oke. Pelajaran yang kita ambil dari kasus sapinya Mas Samin seperti yang saya sering sampaikan adalah settinglah nutrisi induk sejak bunting. Oke. Jangan menunggu ketika sapi itu rusak baru digemukkan. Ketika sapi bunting belum melahirkan pedet ini misalkan ya, kita kembali ke 5 bulan yang lalu, maka indukan ini nutrisinya harus dijaga agar body condition score-nya itu minimal seperti ini. Settinglah induk yang bunting body condition score-nya seperti ini. Supaya apa? Supaya bisa segera birahi lagi setelah dia melahirkan Laskar Ngarit. Ini kita tahu BCS-nya kan 3 ya, bagus banget dia. Kita mendekat, semoga tidak galak. Nah ini Laskar Ngarit. Settinglah makanan, penuhilah nutrisi sejak sapi itu bunting atau sebelum melahirkan. Lalu ketika dia sudah melahirkan Laskar Ngarit, berikanlah porsi tambahan. Porsi minimal seekor induk adalah 10-12% hijauan kali berat badan. Nah, ketika dia sudah melahirkan, menyusui 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan awal usia pedet, maka porsi makanan induk harus ditambah dari 10-12% menjadi 13-15% dari berat badan. Sehingga tetap gemuk. Pedetnya juga tetap gemuk. Oke, siap. Lalu konteks sekarang ini, sapinya Mas Samin ini sudah 5 jam baturnya tidak keluar, plasentanya tidak keluar. Tapi saya belum mendiagnosa dia mengalami retensio plasenta. Nah, solusi alami adalah gunakanlah ujung daun bambu yang sudah memang diteliti. Dia mengandung unsur yang bisa membantu seekor induk yang habis melahirkan untuk mengocok uterus sehingga bisa keluar secara alami Laskar Ngarit. Nah, kebetulan di belakang kandangnya Mas Samin ini kan kita lihat ada telung barong wet spring ya. Nah, itu bisa digunakan. Jadi kesimpulannya adalah treatment postpartus. Berikan obat cacing ketika pedet usia 14 hari yang diberikan adalah induknya. Ketika pedet usia 1 bulan 2 bulan yang diberikan adalah anaknya. Dan 40 hari harus sudah birahi pertama, 60 hari sudah birahi kedua, dan silakan dikawinkan. Oke, siap Laskar Ngarit. Itu yang bisa kita sampaikan. Kita melakukan terapi postpartus dulu untuk sapinya Mas Samin. Nah, itu Mas Samin, siap. Selamat sore Pak Bos. Selamat sore. Nah, Laskar Ngarit, pedet ini babonan ini waktu anak usia 2 minggu, dia ini ambruk. Kemungkinan besar mengalami Graves tetani ya. Karena apa? Atau hipomagnesemia, di mana otot itu kekurangan magnesium sehingga sapi ini menjadi letoy, nafsu makan naik turun, nafas terengah-engah Laskar Ngarit. Nah, bila itu terjadi pada sapinya jenengan, itu biasanya disebabkan oleh ketika di musim hujan kita sering memberikan menu rumput muda, menu rumput yang tinggi ya, gajahan, terus tebon ya, kalau tebon tua ya, gajahan,
itu dalam usia yang masih muda diberikan pada induk menyusui atau bunting tua, itu berdampak pada miskinnya kandungan magnesium, sehingga seekor sapi rentan mengalami hipomagnesemia atau grass tetani atau tetanus karena pakan ya, seperti itu gampangannya. Nyeredek, tremor ya, terus dia deprok, nafsu makan naik turun. Nah itu solusinya bila teman-teman menemukan kondisi seperti itu adalah pilihlah, boleh menggunakan tebon suket yang rumput yang sudah tua ya, atau seandainya menggunakan suket gajah atau gajahan, pilihlah yang tua, atau pilihlah rumput-rumput yang cendek, rumput-rumput yang pendek yang ada di galengan, ada di sawah gitu, tapi pilih yang tua lah sekarang Arit. Rumput yang tua lebih kaya magnesium ya, dan dia bisa membantu memulihkan kondisi sapi yang mengalami gejala hipomagnesemia atau grass tetani. Sekarang Arit. Selain juga secara konkret harus menggunakan mineral, baik itu mineral blok maupun mineral serbuk. Sekarang Arit. Jadi itu informasi yang bisa saya tambahkan di video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan bantu share videonya. Matur nuwun. Alhamdulillah ya. Jadi yang sakit itu yang ini ya waktu itu ya. Enggak yang jadi waktu itu sempat sakit, sekarang Arit, sempat kita duga ada papiloma di bibir ya, di dagunya. Tetapi karena dia bunting, saya menyarankan sudah fokus pada kebuntingannya dulu sampai nanti melahirkan pengobatan gampang. Nah ternyata benar, alhamdulillah kita fokus ke kebuntingan pedet ini, dia bisa lahir selamat, kondisi induk masih oke, masalah penyakit kulit ada saka nyawa belakangan saja. Please like, subscribe, komen, dan share videonya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.